Engkau sudah terima dan Engkau telah menyelesaikan karyamu yang ajaib dan dahsyat. Kami mengucap syukur Tuhan pada saat ini. Kalau kami bisa sebagai jemaat-Mu Tuhan juga berseru dan berdoa dan percaya bahwa kebenaran firman-Mu itu yang mendorong kami untuk melakukan tindakan yang benar. Kami mengucap syukur bahwa identitas kami sebagai terang dan garam mendorong kami untuk hidup di dalam ketaatan yang benar seperti apa yang Kau inginkan. Terima kasih Bapa. Sebelum kami berdoa untuk bangsa kami, biarlah kiranya Engkau sendiri yang mengingatkan kepada kami Tuhan firman kebenaran yang mendasarkan kami bertindak untuk bangsa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, 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 haleluya. Silakan duduk saudara-saudara. Shalom. Ya, pada hari ini kita percaya bahwa apapun yang sedang terjadi dan kita ingin juga tindakan kita itu adalah tindakan yang tepat waktu dan tepat sasaran. Saya mempersiapkan ini sebagai bagian dari suara kenabian gereja kepada situasi kita saat ini. Mari kita lihat saudara dari Amos pasal yang kelima ayat 21 sampai dengan 24. Yang saya beri judul keadilan yang mengalir. Bagaimana kita berani bersuara saat dunia bungkam. Boleh kita baca bersama-sama firman ini. Amos 5 ayat 21 sampai dengan 24. 1, 2, 3. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu dan tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang mengalir. Ini menggambarkan situasi kita sekarang ini. Yaitu satu situasi ketidakadilan. Di mana kita melihat orang-orang diperlakukan semena-mena. PHK tanpa pesangon. Tanah diambil, warga ditindas. Dan yang lebih menariknya adalah bahwa semua itu dilakukan untuk sekelompok orang kaya. Sekelompok orang yang korup. Sekelompok orang yang memakai dan menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu saja. Dan tentu kalau kita baca berita, seringkali kita mengatakan hukum itu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Tajam menindas orang wong cilik tapi tumpul ketika berbicara mengenai para oligarki atau orang-orang yang sudah berpihak kepada kekuasaan. Berpihak kepada orang yang beruang dan mengabaikan rintihan orang-orang yang lemah. Nanti ketika sesuatu viral dulu baru semuanya tergopo-gopo untuk bertindak sesuatu. Atau mungkin yang lebih menyakitkan sekarang ini adalah pernyataan-pernyataan sembrono lalu kemudian menimbulkan kekacauan dan akhirnya datanglah keputusan yang sepertinya membela. Ini Bapak Ibu, ada satu orang yang mengatakan ini politik Joko Tingkir. Pernah dengar Joko Tingkir? Joko Tingkir itu ya orangnya cerdik ya. Kalau orang Batak itu namanya guru lasiak. Nah gitu. Ya guru lasiak ya. Dia bikin kuda bisa ngomong, bisa lari. Padahal dia kasih cabai sama dia. Nah Joko Tingkir ini mirip sama si guru lasiak itu. Yaitu orangnya cerdik. Jadi satu kali dia ingin bagaimana dia bisa menjadi pahlawan. Nah pinter dia caranya. Dia lihat ada kebo. Lalu kebo ini kemudian dikasih tanah di hidungnya. Kebonya marah. Lalu kemudian kebonya wah bikin kacau di pasar. Nah semua orang berusaha untuk bagaimana cara menghentikan kebo ini. Semua orang panik. Joko Tingkir yang memang punya ide melepaskan kerbau tadi itu. Yang lagi panik. Dan kemudian orang gimana tolong. Lalu Joko Tingkir dengan tenang. Dia mendekati kerbau itu. Lalu kemudian melakukan sesuatu di hidungnya. Ya teman di hidungnya dibersihin aja. Dan kerbaunya tenang. Semua orang bilang, wih Joko Tingkir hebat. Nah kira-kira ini yang sedang terjadi. Terjadi sebuah
kebijakan, lalu terjadi commotion, terjadi keriuhan yang ribut dan segala macam. Kita mulai dari tahun lalu pajak naik 1%, panik semuanya, ya, pajak ribut semuanya dan pembayaran segala macam. Tetapi kemudian datang juru selamat, gitu ya, tenang lagi dan begitu terus. Tapi pertanyaannya, sampai seberapa lama dilema itu akan terjadi? Nabi Amos memberikan kepada kita satu gambaran yang luar biasa. Kita harus bisa memahami panggilan kita. Dan bagaimana nanti Injil akan memberikan kepada kita keberanian untuk bersuara terhadap ketidakadilan. Tetapi bukan dengan dasar kebencian. Jadi kita mesti berbeda bagaimana kita menyuarakan ketidakadilan bukan dengan dasar kebencian, tetapi dengan kasih dan kebenaran. Kasih dan kebenaran tidak sama dengan pengecut. Oke, mari kita lihat 3 hal yang diajarkan oleh Nabi Amos ini. Dikatakan pertama, kebencian Tuhan terhadap ketidakadilan yang berkedok spiritualitas. Ayat 21 sampai dengan 23, perhatikan baik-baik. Aku membenci, aku menghina, aku tidak menyukai, apa semuanya? Perayaanmu, perkumpulan rayamu. Aku tidak suka korban keselamatan berupa ternak yang tambun. Itu tidak aku pandang. Dan bahkan suara nyanyian puji-pujianmu tidak aku dengar. Ini memperlihatkan saudara, Allah itu kok rasanya nggak senang dengan puji-pujian. Kok sepertinya kontradiksi. Kan dia bilang dia bertakhta di atas puji-pujian umat. Kenapa tiba-tiba dia bilang hari ini aku benci dengan pujianmu. Aku tidak suka, aku tidak pandang lagi kepada persembahan dan kurbanmu. Kita tahu bahwa bangsa Israel kan bangsa yang spiritual. Bangsa sejak zaman Amos sangat religius. Rajin ke bait suci, mempersembahkan kurban, melakukan semua perayaan-perayaan, puji-pujian yang meriah. Tetapi di luar kelihatannya mereka tampak saleh. Sementara kalau Bapak Ibu membaca kitab Amos, kita akan melihat sesuatu yang kontradiksi. Kenapa Tuhan muak? Karena ternyata spiritualitas atau religiusitas orang Israel terpisah dari kehidupan mereka sehari-hari. Hari Sabat mereka sembah Tuhan, Senin sampai Jumat mereka tindas karyawannya. Mereka memperbudak, memanipulasi pengadilan. Dikatakan bahwa para hakim-hakim itu bekerja sama dengan para tua-tua, dengan raja, lalu mempermainkan keadilan. Ini mengerikan sekali saudara. Bagaimana ibadah hanya menjadi topeng untuk menutup kemarukan. Orang kemudian menjadi sepertinya sangat religius. Tapi sebenarnya tindakannya sehari-hari sangat bengis, sangat kejam. Dan ini sebuah peperangan rohani, saudara. Bahkan even di gereja, sekarang ini kita mesti sensitif. Saya belajar pada waktu kami mulai ada sosial media. Ketika terjadi misalnya waktu di Filipina itu ada tornado atau apa gitu ya. Nggak ada tuh, semua posting tentang makanan dilarang. Orang lagi susah, lo bukan mau posting makan enak. Di restoran, di mana, di hotel. Lagi posting, nggak bisa. Dan itu merupakan sensitivitas. Belajar sensitif, belajar untuk peka, tepo seliro dengan orang dan situasi kita. Nah kemarin anak saya luar biasa, dia bilang gini, Papa, dia nyanyi lagu yang bagi bangsa ini, dia bilang, Dad ini gimana, aku mau posting. Dan mereka bilang gini, bahwa kami perlu untuk menyatakan, itu orang-orang yang berpendidikan dan yang maksudnya mereka ini adalah orang-orang yang hidupnya nyaman. Tetapi ketika mereka buat posting itu, mereka postingnya bukan sesuatu yang menjelekkan, ada isinya, ada empati tetapi ada isinya. Nah saudara-saudara, kita mesti belajar bagaimana membuat posting yang betul-betul enggak membuat orang tuh sakit hati, marah, malah kita kayak siram bensin gitu kepada ketidakadilan. Nah saudara, tetapi di satu sisi bayangkan gereja, baru kemarin saya bersyukur gereja akhirnya membuat sebuah statement. Itu adalah suara kenabian gereja sebenarnya. Bersediakah kita mengatakan ini tidak adil, ini menyakiti hati rakyat. Tetapi seringkali kita takut. Kenapa takut? Ntar izinnya dioyok-oyok lagi nanti. Lalu akhirnya kita sibuk hanya urusan penyembahan pribadi internal saja.
Kristus menunjukkan bahwa iman sejati tidak bisa dipisahkan dari tindakan keadilan dan tindakan kasih. Buktinya apa? Yesus menghardik orang Farisi di dalam Matius 23:23. Ketika dia bilang, kamu membayar persepuluhan dari selasi, adas, manis, dan jintan. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Yesus berani untuk menghadapi penguasa. Tetapi dia tidak menghadapi dengan cara yang kasar. Dia tahu bagaimana untuk menyuarakan, menegur. Tetapi dengan kasih, dengan kebenaran. Saudara-saudara, untuk apa kita menyembah hari Minggu? Tapi hari Senin, hari Sabtu, kita lihat orang-orang di kantor kita diperlakukan tidak adil, kita diam aja. Masyarakat mengalami keadaan yang tertekan, kita diam aja. Saya percaya bahwa kita bisa menyampaikan suara. Itulah yang namanya panggilan profetik gereja. Bukan cuma berdoa. Kita mesti berdoa. Tapi kita juga perlu untuk ada saluran-saluran di mana kita mesti menyuarakan itu dengan cara yang benar. Yang kedua dikatakan panggilan Tuhan untuk keadilan yang transformatif. Ayat 24. Setelah Allah menolak ibadah yang munafik, Tuhan memberi perintah yang agung. Dia katakan, tetapi biarlah hendaknya keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Keadilan dan kebenaran seperti air yang bergulung-gulung. Berarti apa saudara? Ini bukan genangan air, ini bukan tetesan air. Bergulung-gulung berarti apa? Ada tekanan, ada kuasa. Biarlah keadilan itu bergulung dengan penuh kuasa. Dan jadi air yang bergulung-gulung merupakan kekuatan yang dahsyat. Karena Tuhan tidak menginginkan keadilan yang setengah-setengah. Tuhan tidak menginginkan sekedar basa-basi, lip service saja. Tuhan menginginkan keadilan yang transformatif. Yang mengubah struktur masyarakat yang bobrok, yang koruptif. Untuk dibangun dengan benar. Integrity start at home. Integritas itu dimulai dari rumah. Dimulai waktu kita mendidik anak kita. Bagaimana kita menciptakan masyarakat yang tidak koruptif. Dimulai dari rumah yang tidak koruptif. Kita bicara pertama ada satu kuasa transformatif. Yang kedua dikatakan kebenaran yang bukan bergulung-gulung. Tetapi apa? Seperti sungai yang mengalir. Artinya apa? Bicara mengenai konsistensi. Seringkali kekristenan gereja melakukan sesuatu. Dengar. Gereja banyak berdoa cuman kalau panik. Iya kayak gini-gini gereja berdoa semua. Tapi coba setelah itu. Peduli gak mereka? Berapa yang peduli dengan pekerjaan transformatif di bawah kolong jembatan? Makanya saya ngotot berdoa minta sama Tuhan untuk pekerjaan ini. Karena gak banyak gereja yang melakukan itu. Transformatif tidak bisa cuman musiman. Tapi melakukan itu secara terus menerus. Amin saudara. Konsistensi. Jadi jangan ketaatan tren sesaat. Tren karena lagi kacau, lagi tekanan. Dengar baik. Semua gereja pasti lagi berdoa. Sama persis tahun 98. Gereja penuh. Berdoa kan. Nanti setelah semuanya aman. Nah gereja kosong lagi. Ngandalin doa puasa dikasih makan pun tidak datang saudara. Nggak mau dikasih makan pun tidak datang. Nanti tunggu sampai kejadian berikutnya. Baru datang lagi rame lagi doa. Bukan kayak gitu. Kita harus konsisten dalam keadilan, kebenaran yang konsisten. Amin saudara. Di 1 Korintus 1 ayat 30 saya bacakan saja buat saudara. Namun oleh dia kamu berada dalam Kristus. Yang oleh Allah, Kristus telah menjadi hikmat bagi kita. Kristus telah menjadi kebenaran. Kristus menguduskan. Kristus menebus kita. Ini loh kebenaran itu. Siapa kebenaran itu? Siapa keadilan itu? Karena ini bicara kebenaran dan keadilan sebenarnya diterjemahkan perjanjian baru antara righteousness sama truth. Gitu ya. Jadi righteousness itu pekerjaan kebenaran. Truth, kebenaran yang menjadi dasar kita dibenarkan di hadapan Allah. Kristus adalah aletheia, kebenaran dan keadilan. Diterjemahkan di perjanjian baru, keadilan itu adalah righteousness. Nah saudara-saudara,
Kristus dikatakan dialah kebenaran, dialah kekudusan, dialah penebusan kita. Jadi ketika kita bersatu dengan Roh Kudus, ketika kita bersatu dengan Kristus, kita bersatu dengan kebenaran itu. Jadi panggilan kita Bapak Ibu bukan sekedar menyatakan atau menentang apa yang salah, tetapi secara aktif panggilan kita membangun apa yang benar dan menjadi saluran dan sungai keadilan Tuhan kepada masyarakat kita. Amin. Ini loh nanti yang kita doakan. Minta jadikan kami Tuhan saluran keadilan. Pakai Tuhan. Keberanian, berikan kami keberanian. Dan yang ketiga, yang terakhir, kekuatan untuk bersuara itu datang dari salib dan kebangkitan Kristus. Kita tanya, Pak, bagaimana caranya kami berani, Pak? Kami cuma segelintir orang, kami perempuan, bisa enggak? Kami enggak punya jabatan, bisa enggak? Bapak Ibu, bukan terletak dari jabatan kita, bukan terletak dari berapa banyak koneksi kita, tapi keberanian yang ada yang diperlihatkan firman Tuhan adalah karena dua hal ini. Salib dan kebangkitan Kristus. Itu fondasi keberanian kita. Kenapa? Karena salib memberikan kita motivasi kasih. Mengapa Yesus berani menentang otoritas politik di masyarakatnya pada waktu itu? Kenapa Yesus berani menentang pemimpin agama yang korup, yaitu orang Farisi, yang memanfaatkan agama untuk kepentingan ekonomi? Kenapa? Sederhana. Karena kasih. Bukan karena dia ingin buat revolusi. Karena kasih. Nah ini seringkali kita pikir bahwa kasih itu berarti sesuatu yang pengecut. Lembut-lembut, lemek-lemek. Bukan. Tujuan Yesus melakukan itu karena dia ingin melihat orang-orang itu terselamatkan. Yesus datang untuk menyelamatkan orang yang terpinggirkan. Orang miskin, perempuan, janda, bangsa lain. Tetapi dia tetap juga melayani orang para penguasa. Kalau kau mau melihat siapa musuh Yesus sebenarnya? Pemimpin korup, orang Farisi, orang Saduki, orang-orang yang memakai politik dicampur dengan agama. Itu musuh Yesus. Tapi kepada mereka pun Yesus berbicara dengan kasih. Saudara-saudara, kasih kepada korban yang menderita, kepada yang ditindas. Lalu salib juga memberikan bukan cuma motivasi kasih, tapi salib juga memberikan pesan kebenaran. Karena kebenaran kita itu bukan opini Bapak Ibu. Oke? Jadi bukan sekedar opini kebenaran itu. Kebenaran yang kita suarakan bukan opini pribadi saudara. Oh itu ya karena saya merasa ini benar. Bukan. Kebenaran itu sesuatu yang memang hakiki. Kristus. Bukan pendapat pribadi saudara ini. Mau dunia menentang, ini tetap benar. Amin saudara. Ya, karena kita menyuarakan bahwa kebenaran ini untuk setiap manusia. Baik itu orang miskin, mau itu orang kaya. Kenapa? Karena setiap kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Semua orang Tuhan inginkan untuk menjadi serupa seperti gambar dan rupa anaknya itu Kristus Yesus. Jadi pada hari ini, kenapa kita berani? Karena tadi salib memberikan kita motivasi kasih. Salib memberikan kita pesan kebenaran. Nah yang terakhir bahwa kebangkitan Kristus. Jadi iman kita Bapak Ibu itu yang menjadi dasar kita berani. Fondasinya itu adalah salib dan kebangkitan. Kenapa? Perhatikan waktu murid-murid di dalam Kisah Rasul 4 dipanggil oleh penguasa. Ditekan habis-habisan. Petrus dan Yohanes setelah melakukan mujizat. Orang lumpuh yang bangkit dia di depan pelataran bait suci. Dia bilang apa? Terhadap Kristus yang sudah bangkit, kami tidak akan bungkam. Bapak Ibu, ternyata sumber keberanian mereka, identitas, keamanan, masa depan mereka bukan dijamin oleh atasan mereka. Bukan dijamin oleh rekening bank kita. Bukan dijamin oleh koneksi politik kita. Tapi alasan kita bisa punya rasa aman karena Kristus telah bangkit. Amin. Kalau Kristus yang menjadi alasan identitas saya, alasan kebenaran saya, alasan masa depan saya, alasan security saya. Paulus bilang, apa yang bisa memisahkan dia? Kasih Kristus dengan saudara. Ada? Gak ada. Kalau itu, maka Bapak Ibu, sumber keberanian kita adalah Kristus yang sudah bangkit.
Itu murid-murid berdoa dan doa mereka cuma satu. Tuhan, berikan kami keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Bapak Ibu, pada hari ini ketika keadilan menjadi barang langka, ketika hukum gampang untuk dibeli, saya belajar dari sejarah Romawi. Roma mulai hancur ketika mulai muncul tanda-tanda ini. Setiap ada ribut-ribut langsung panggil pengacara, langsung masuk pengadilan. Makanya Paulus tegur itu di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6. Jangan sedikit-sedikit ada apa-apa di antara kalian langsung ke pengadilan. Itu gejala yang sudah terjadi di Kaisaran Romawi yang membuat mereka mulai merosot. Amerika begitu kan? Apa-apa langsung su. Langsung bikin lapor, bikin LP. Laporin dulu aja. Nanti biar dia yang sibuk sendiri. Lapor melapor. Dan kalau ini terus terjadi, just a matter of time, kemerosotan akan turun dan sampai pada titik rendah. Nah, mari kita sebagai gereja berdiri dan mengerti keadilan itu dan menyuarakan itu. Jadi mulai dengan apa? Beribadah, melayani Tuhan. Tetapi sehari-hari ayo kita membantu, menolong. Whatever yang kita bisa kerjakan untuk masyarakat. Apa yang kita bisa lakukan? Makanya saya resah kok ketika belum dapat pelayanan diakonis. Saya resah hati saya. Bagaimanapun itu suara keadilan yang kita pakai namanya The Connection at Transformational Church. Itu mengingatkan saya setiap kali saya baca Alkitab. Saya tahu bahwa ini loh kitab panggilan. Gereja yang transformatif. Makanya saya waktu doa udah mengatakan, Tuhan mengatakan The Connection ini a Transformational Church. TC, Transformational Church. Kita di-connect satu sama lain untuk satu hal. Supaya kita bisa membawa perubahan dari keluarga, orang-orang pribadi lepas pribadi, sampai kepada masyarakat. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Dan kita akan berdoa.